Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Merinda, NPM 1813031001 dari kelas A Pendidikan Ekonomi 2018. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan siklus akuntansi perusahaan jasa yang kedua, yaitu bulan Mei tahun 2020. Berikut transaksi selama bulan Mei. Yang pertama itu tanggal 3 Mei, keterangan transaksinya yaitu membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris, benang, benang jahit, jarum jahit senilai 1.200.000 secara tunai. Jadi akun yang digunakan yaitu perlengkapan pada kas, perlengkapan di debit 1.200.000 dan kas di kredit 1.200.000. Selanjutnya tanggal 5 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 jasa jahit baju wanita dengan puring 4 potong, jadi 190 dikali 4 jadi 760. Akun yang digunakan yaitu kas di sisi debit sebesar 760 dan piutang usaha di sisi debit sebesar 760.000. Selanjutnya tanggal 6 menerima jasa tailor antara lain baju wanita tanpa puring 1 potong secara tunai yaitu sebesar 160.000. Selanjutnya celana wanita 2 potong secara tunai yaitu 150 kali 2 300.000, dan celana pria 4 potong secara tunai 165 dikali 4 yaitu 660, dan permak baju wanita pria 3 potong dengan harga per baju yaitu 30.000, jadi 30 kali 3 sama dengan 90. Jadi kita jumlahkan semuanya jadi 1.210.000 dengan akun kas pada pendapatan jasa. Kas di sisi debit 1.210.000 dan pendapatan jasa di sisi debit 1.210.000. Selanjutnya tanggal 8 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Jadi 190 dikali 2 yaitu 380. Akun yang digunakan yaitu kas di sisi debit 380.000 dan piutang usaha di sisi debit 380.000. Selanjutnya tanggal 10 menerima jasa tailor antara lain yang pertama baju wanita dengan puring 4 potong secara kredit yaitu 190 dikali 4 menjadi 760, dan baju pria dengan puring 4 potong secara kredit 140 dikali 4 yaitu 560. Jadi jumlahnya 1.320. Akunnya piutang usaha di sisi debit 1.320 dan pendapatan jasa di sisi kredit 1.320. Selanjutnya tanggal 14 Mei membayar beban utilitas senilai 1.400.000 secara tunai. Akun yang digunakan yaitu beban utilitas pada kas. Beban utilitas di sisi debit 1.400.000 dan kas di sisi debit di kredit sebesar 1.400.000. Selanjutnya tanggal 16 menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai 72 juta secara tunai. Akun yang digunakan yaitu kas di sisi debit 72 juta dan beban sewa di sisi kredit 72 juta. Selanjutnya tanggal 18 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Jadi 190 kali 2 hasilnya 380. Akun yang digunakan yaitu kas di sisi debit 380.000 dan piutang usaha di sisi kredit 380.000. Selanjutnya tanggal 20 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan puring 4 potong. Jadi 140 kita kalikan 4 yaitu hasilnya 560. Jadi akun yang digunakan yaitu kas pada piutang usaha sebesar 760.000 rupiah. Tanggal 21 membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar 700.000 secara tunai. Akun yang digunakan yaitu perlengkapan pada kas. Perlengkapan di sisi debit 700.000 dan kas di sisi kredit 700.000. Tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong.
Akun yang digunakan yaitu kas pada piutang usaha sebesar 380.000. Tanggal 23 menerima jasa tailor antara lain yang pertama, celana wanita 2 potong secara tunai. Celana wanita 2 potong secara tunai yaitu 150 dikali 2, 300. Dan celana pria 3 potong secara tunai 165 kali 3 yaitu 495. Dan permak baju wanita dan atau pria 4 potong, harga per potongnya 30.000, jadi 30 kali 4 120, jadi hasilnya 915.000. Jadi akun yang digunakan yaitu kas di sisi debit 915.000 dan pendapatan jasa di sisi kredit 915.000. Selanjutnya tanggal 25 membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000. Akun yang digunakan yaitu beban gaji di sisi debit sebesar 6.500.000 dan kas di sisi kredit 6.500.000. Selanjutnya tanggal 26 menerima jasa tailor antara lain yang pertama, baju wanita dengan puring 5 potong secara kredit yaitu 190 dikali 5 950.000. Dan baju pria tanpa puring 2 potong secara kredit 100.000 dikali 2 hasilnya 200.000. Dan baju pria dengan puring 1 potong 140.000. Dan permak baju 5 potong, harga per potong 50.000, jadi 250.000. Jadi akun yang digunakan yaitu kas di sisi debit 250.000, piutang usaha di sisi debit sebesar 1.290.000 dan pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 1.540.000. Dan selanjutnya tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000. Akun yang digunakan yaitu Pripe pada kas. Pripe di sisi debit yaitu sebesar 1.300.000 dan kas di sisi kredit sebesar 1.300.000. Selanjutnya tanggal 30 kas pada piutang usaha. Soalnya menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong yaitu 140.000. Jadi akun yang digunakan kas pada piutang usaha. Kas di sisi debit 140.000 dan piutang usaha di sisi debit 140.000. Jadi jumlah total jurnal umum debit dan kredit balance sebesar 90.885.000. Selanjutnya lanjut ke buku besar periode Mei 2020. Yang pertama akun kas. Yang pertama kita masukkan dulu saldo awalnya tanggal 1 yaitu 1.114.670.000. Selanjutnya di tanggal 3 ada kas dengan keterangan pembelian perlengkapan di kredit sebesar 1.200.000 dikurangi dengan saldo menjadi 113.470.000. Selanjutnya tanggal 5 keterangannya penerimaan piutang di sisi debit 760.000 ditambahkan dengan saldo menjadi 114.230.000. Tanggal 6 keterangannya mendapatkan pendapatan di sisi debit sebesar 1.210.000 ditambahkan dengan saldo menjadi 115.440.000. Tanggal 8 menerima piutang di sisi debit 380.000 ditambahkan dengan saldo menjadi 115.820.000. Tanggal 14 pembayaran beban di sisi kredit sebesar 1.400.000 dikurangi dengan saldo menjadi 114.420.000. Tanggal 16 mendapatkan pendapatan sewa sebesar 72 juta di sisi debit ditambahkan dengan saldo menjadi 186.800.000. Tanggal 18 penerimaan piutang di sisi debit sebesar 380.000 ditambahkan dengan saldo menjadi 186.800.000. Dan tanggal 20 ada penerimaan piutang di sisi debit 560.000 ditambahkan dengan saldo menjadi 187.360.000. Selanjutnya tanggal 21 ada pembelian perlengkapan
secara tunai di kredit sebesar 700.000 dikurangi dengan saldo menjadi 186.660.000. Tanggal 22 penerimaan piutang di sisi debit sebesar 380.000, kita tambahkan dengan saldo menjadi 187.040.000. Tanggal 23 menerima pendapatan di sisi debit sebesar 915.000 ditambahkan dengan saldo menjadi 187.955.000. Selanjutnya pembayaran gaji di sisi kredit sebesar 6.500.000, kita kurangi dengan saldo menjadi 181.455.000. Tanggal 26 menerima pendapatan jasa di sisi debit sebesar 250.000, kita tambahkan dengan saldo menjadi 181.705.000. Selanjutnya tanggal 27 pengambilan uang pribadi untuk keperluan pribadi di sisi kredit sebesar 1.300.000 dikurangi dengan saldo menjadi 180.405.000. Dan yang terakhir tanggal 30 penerimaan piutang di sisi debit 140.000, kita tambah dengan saldo menjadi 180.545.000. Akun selanjutnya yaitu piutang usaha. Yang pertama kita masukkan saldo awalnya tanggal 1 yaitu sebesar 1.140.000 di sisi kredit. Tanggal 5 ada penerimaan piutang sebesar di sisi kredit sebesar 760.000, kita kurangi dengan saldo menjadi 380.000. Tanggal 8 ada penerimaan piutang lagi di sisi kredit 380.000, kita kurangi dengan saldo jadi saldonya 0. Tanggal 10 menerima pendapatan kita di sisi debit sebesar 1.320.000, kita tambahkan dengan saldo menjadi 1.320.000. Tanggal 18 penerimaan piutang di sisi kredit 380.000, kita kurangi dengan saldo menjadi 940.000. Tanggal 20 penerimaan piutang kembali di sisi kredit sebesar 560.000, kita kurangi dengan saldo menjadi 380.000. Tanggal 22 penerimaan piutang di sisi kredit sebesar 380.000, kita kurangi dengan saldo jadi saldonya menjadi 0. Tanggal 26 menerima pendapatan di sisi debit sebesar 1.290.000, kita tambahkan dengan saldo menjadi 1.290.000. Tanggal 30 penerimaan piutang di sisi kredit sebesar 140.000, kita kurangi dengan saldo menjadi 1.150.000. Akun selanjutnya perlengkapan, kita masukkan saldo awalnya tanggal 1 sebesar 300.000 di sisi kredit. Tanggal 3 ada pembelian perlengkapan di sisi debit sebesar 1.200.000 dan kita tambahkan dengan saldo menjadi 1.500.000. Tanggal 21 ada pembelian perlengkapan di sisi debit sebesar 700.000, kita tambahkan dengan saldo menjadi 2.200.000. Tanggal 31 yaitu keterangannya di jurnal penyesuaian di sisi kredit sebesar 1.700.000 dan saldonya sekarang 500.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka, kita masukkan dulu saldo awalnya di sisi kredit sebesar 61.250.000 dan tanggal 31 di akhir jurnal penyesuaian di sisi kredit sebesar 1.750.000 dan kita kurangi dengan saldo menjadi 59.500.000. Selanjutnya ada penyisihan piutang tanggal 31 di jurnal penyesuaian di sisi kredit yaitu 13.800 rupiah. Selanjutnya ada akun mesin jahit, kita masukkan saldo awal yang di bulan April yaitu 12 juta di sisi kredit. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan mesin jahit, kita masukkan saldo awal di bulan April yaitu 166,667 di sisi kredit. Dan tanggal 31 ada di penyesuaian di sisi kredit yaitu 166,667 ditambahkan jadi hasilnya 333,334. Selanjutnya mesin obras, kita masukkan saldo awalnya yaitu 3.900.000
Dan selanjutnya akun akumulasi penyusutan mesin obras, saldo awalnya kita masukkan yaitu Rp54.167, dan tanggal 31 ada penyesuaian di sisi kredit sebesar Rp54.167, dan saldonya sekarang Rp108.334. Selanjutnya ada pendapatan sewa diterima di muka tanggal 31. Keterangannya di jurnal penyesuaian di sisi kredit sebesar 69 juta dan saldonya 69 juta. Selanjutnya ada modal nona syahadah. Yang pertama kita masukkan dulu saldo awal di bulan April yaitu 193.39,166. Dan ada di tanggal 31 keterangannya di jurnal penutup di sisi debit sebesar Rp3.599.634. Kita kurangi dengan saldo menjadi Rp189.439.532, dan tanggal 31 penutup di keterangan di jurnal penutup yaitu di sisi debit sebesar 1.300.000, dan kita kurangi dengan saldo menjadi 1.188.139,532. Selanjutnya ada pripe nona syahadah. Yang pertama tanggal 27 ada pengambilan pripe di sisi debit 1.300.000 dan saldonya 1.300.000. Selanjutnya di tanggal 31 di jurnal penutup ada di sisi kredit sebesar 1.300.000 dan saldonya menjadi 0. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi tanggal 31 di jurnal penutup di debit sebesar Rp11.584.634 dan saldonya Rp11.584,634. Dan tanggal 31 ada di penutup ada di jurnal penutup yaitu di sisi kredit Rp7.985.000 dan kita kurangi dengan saldo menjadi Rp3.599.634. Tanggal 31 keterangannya di penutup di sisi kredit sebesar Rp3.599.634 dan kita kurangi dengan saldonya 0. Selanjutnya ada pendapatan. Yang pertama tanggal 6 ada pendapatan jasa di sisi kredit sebesar Rp1.210.000 dan saldonya Rp1.210.000. Tanggal 10 ada pendapatan jasa di sisi kredit sebesar Rp1.320.000, kita tambahkan menjadi Rp2.530.000. Selanjutnya tanggal 23 pendapatan jasa sebesar Rp915.000, kita tambahkan dengan saldo menjadi Rp3.445.000. Dan tanggal 26 ada pendapatan jasa kembali di sisi kredit sebesar Rp1.540.000 dan kita tambahkan dengan saldo menjadi Rp4.985.000. Dan di tanggal 31 di jurnal penutup ditutup akun pendapatan di sisi debit yaitu Rp4.985.000, jadi saldo akhirnya yaitu 0. Selanjutnya ada pendapatan sewa. Tanggal 16 menerima pendapatan sewa di sisi kredit yaitu 72 juta dan saldonya 72 juta. Tanggal 31 di penyesuaian ada di debit yaitu 69 juta, jadi kita kurangi dengan saldo hasilnya 3 juta. Dan tanggal 31 kembali di jurnal penutup ada di sisi debit 3 juta, jadi kita kurangi dengan saldo yang tadi, jadi akun pendapatan sewa kita tutup, jadi saldo akhirnya 0. Selanjutnya ada beban gaji. Tanggal 25 pembayaran gaji secara tunai di sisi debit yaitu Rp6.500.000 dan saldonya Rp6.500.000. Dan tanggal 31 kita penutupan akun beban di sisi kredit Rp6.500.000 dan saldo akhir beban gaji yaitu 0. Selanjutnya beban utilitas. Yang tanggal 14 ada tanggal 14 pembayaran beban utilitas di debit sebesar Rp1.400.000, saldonya Rp1.400.000. Dan tanggal 31 ada penutupan akun beban utilitas di sisi kredit Rp1.400.000, jadi saldo akhirnya 0.
Selanjutnya, beban sewa tanggal 31 di penyesuaian di sisi debit ada 1.750.000 dan saldonya 1.750.000. Dan tanggal 31 kembali di jurnal penutup ada di sisi kredit sebesar 1.750.000 dan saldo akhirnya 0. Selanjutnya, ada beban perlengkapan tanggal 31 ada di penyesuaian di debit sebesar 1.700.000, saldonya 1.700.000 dan di penutup tanggal 31 di sisi kredit sebesar 1.700.000 dan kita kurangi dengan saldo, maka saldo akhir beban perlengkapan yaitu 0. Selanjutnya ada beban penyusutan tanggal 31 di penyesuaian ada 220.000 di sisi debit dan saldonya 220.834 rupiah di sisi debit. Dan tanggal 31 ada lagi penutup di kredit yaitu 220,834, jadi kita kurangi, jadi saldo akhirnya yaitu 0. Yang selanjutnya ada beban penyisian piutang tanggal 31 di penyesuaian di sisi debit sebesar 13.800 dan saldonya 13.800 dan di penutup di sisi kredit yaitu 13.800 kita kurangi dengan saldo yang tadi, jadi saldo akhirnya 0. Selanjutnya kita lanjut ke neraca saldo. Jadi kita masukkan akun-akun yang di buku besar tadi ke neraca saldo. Yang pertama, akun kas dengan kode akun 111, saldo akhirnya itu di sisi debit sebesar 180.735.000. Yang kedua, piutang usaha, kode akunnya 112, di sisi debit sebesar 1.150.000. Yang ketiga, perlengkapan dengan kode akun 1.113 dengan saldo sisi debit yaitu 2.200.000. Yang selanjutnya, sewa dibayar di muka dengan kode akun 114 di sisi debit 61.250.000. Selanjutnya ada mesin jahit kode akun 121 di sisi debit sebesar 12 juta dan akumulasi penyusutan mesin jahit kode akun 122 di sisi kredit 166,667. Ada mesin obras dengan kode akun 123 di sisi debit sebesar 3.900.000. Ada akumulasi penyusutan mesin obras dengan kode akun 124 di sisi kredit yaitu 54.166.167. Selanjutnya ada modal nyonya syahadah dengan kode akun 311 di sisi kredit 19.229.167. Selanjutnya ada Pripe dengan kode akun 321 di sisi debit sebesar 1.300.000. Dan selanjutnya ada pendapatan jasa di sisi di sisi kredit dengan kode akun 411 yaitu 4.985.000. Ada pendapatan sewa dengan kode akun 421 di sisi kredit sebesar 72 juta dan beban utilitas dengan kode akun 511 di sisi debit 1.400.000 dan yang terakhir beban gaji dengan kode akun 512 di sisi debit sebesar 6.500.000. Jadi total semua ini saldo debit dan kreditnya balance sebesar 270.435.000. Berikut ini kita lanjut ke jurnal penyesuaian per 31 Mei 2020. Informasi data per 31 Mei 2020. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 500.000, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000, sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta, dan penyisihan piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Yang pertama, tanggal 31 yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Tadi saldo perlengkapan yaitu 2.200.000 dan tadi perlengkapan yang tersisanya 500.000, jadi kita kurangi, jadi hasilnya 1.700.000. Jadi beban perlengkapan di sisi debit 1.700.000 dan perlengkapan di sisi kredit 1.700.000. Selanjutnya ada penyusutan mesin jahit. Tadi saldo mesin jahit itu ada
12 juta dan kita susutkan karena umur ekonomis mesin jahit itu 6 tahun. 12 juta tadi kita dibagi 6 tahun, jadi hasilnya 166,667. Akun yang digunakan yaitu beban penyusutan mesin jahit di sisi debit sebesar 166,667 dan akumulasi penyusutan mesin jahit di sisi kredit yaitu 166,667. Selanjutnya ada beban penyusutan mesin obras. Saldo mesin obras tadi ada 3.900.000, kita susutkan 6 tahun jadi 54.166,1667 dengan akun beban penyusutan mesin obras sisi debit sebesar 54,1667 dan akumulasi penyusutan mesin obras yaitu 54,1667. Selanjutnya beban sewa. Tadi saldo sewa itu ada sewa ada 61.250.000 dan di sini di informasi sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Jadi kita kurangi dengan saldo yang tadi, jadi sisanya tinggal 69 juta. Akun yang digunakan itu pendapatan sewa di sisi debit sebesar 69 juta dan pendapatan diterima di muka di sisi kredit sebesar 69 juta. Yang terakhir yaitu penyisian piutang sebesar 1,2%. Tadi saldo piutang ada 1.150.000. Jadi hasilnya yaitu 13.800 rupiah dengan akun beban piutang tak tertagih 13.800 rupiah dan penyisian piutang tak tertagih di kredit sebesar 13.800 rupiah. Selanjutnya kita lanjut ke neraca lajur. Kita masukkan tadi saldo akun-akun yang di neraca saldo di neraca lajur. Yang pertama kas, kita masukkan ke neraca saldo di sisi debit sebesar 180.735.000. Kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan di sisi debit 180.735.000 dan di kolom neraca di sisi debit sebesar 180.735.000. Selanjutnya ada piutang usaha, kita masukkan di kolom neraca saldo di sisi debit yaitu 1.150.000. Kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan di sisi debit sebesar 1.150.000 dan di kolom neraca di sisi debit sebesar 1.150.000. Selanjutnya ada perlengkapan, kita masukkan ke kolom neraca saldo di sisi debit sebesar 2.200.000 dan kita masukkan ke ayat jurnal penyesuaian kalau tidak ada penyesuaian perlengkapan yaitu sebesar 1.700.000 dan kita kurangi dengan 2.200.000, jadi hasilnya kita tulis di neraca saldo disesuaikan di sisi debit yaitu 500.000 dan di kolom neraca kita tulis di sisi debit 500.000. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka, kita masukkan ke neraca saldo di sisi debit yaitu 61.250.000. Dimasukkan juga ke ayat jurnal penyesuaian kalau tidak ada penyesuaian sebesar 1.750.000 di sisi kredit dan kita kurangi dimasukkan ke neraca saldo disesuaikan di sisi debit yaitu 59.500.000 dan di kolom neraca di sisi debit sebesar 59.500.000. Selanjutnya ada mesin jahit di sisi debit di kolom neraca yaitu 12 juta dan di neraca saldo disesuaikan di sisi debit sebesar 12 juta dan di kolom neraca di sisi debit 12 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan mesin jahit di neraca saldo di sisi kredit sebesar 166,667, di ayat jurnal penyesuaian di sisi kredit sebesar 166,667 dan kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan, kita tambahkan menjadi 333,33 dan di kolom neraca di sisi kredit yaitu 333,33. Selanjutnya ada mesin obras, kita masukkan ke kolom neraca yaitu di sisi debit 3.900.000
di kolom neraca saldo kita tulis neraca saldo disesuaikan, kita tulis sebesar 3.900.000 di sisi debit, dan di kolom neraca kita masukkan di sisi debit sebesar 3.900.000. Dan selanjutnya ada akumulasi penyusutan mesin obras. Di sisi kredit kita masukkan 54.167 dan kita masukkan juga di ayat jurnal penyesuaian di sisi kredit sebesar 54.167. Terus dimasukkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan dan ditambahkan menjadi 108.334, dan di kolom neraca di sisi kredit sebesar 108,334. Selanjutnya ada modal nona syahadah di sisi kredit di kolom neraca saldo yaitu 193.229.166, dan di kolom neraca saldo disesuaikan kita tulis di sisi kredit sebesar 193,229,166, dan di kolom neraca di sisi kredit juga kita masukkan 193.229.166 rupiah. Selanjutnya ada prepay, kita masukkan ke kolom neraca saldo sebesar 1.300.000. Di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi debit sebesar 1.300.000, dan di kolom neraca di sisi debit sebesar 1.300.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa, kita tulis di sisi kredit sebesar di kolom neraca saldo sebesar 4.985.000. Di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi kredit sebesar 4.985.000, dan di kolom laba rugi di sisi kredit sebesar 4.985.000. Selanjutnya pendapatan sewa kita tulis di kolom neraca saldo di sisi kredit yaitu sebesar 72 juta, dan di ayat jurnal penyesuaian ditulis di sisi debit sebesar 69 juta karena tadi ada penyesuaian. Selanjutnya di neraca saldo disesuaikan ditulis di kredit, kita kurangi dulu tadi sama dengan 3 juta, dan di laba rugi kita tulis sisi kredit 3 juta. Selanjutnya ada beban utilitas di sisi debit sebesar 1.400.000 di kolom neraca saldo, dan di neraca saldo disesuaikan di sisi debit sebesar 1.400.000, dan di laba rugi di sisi debit sebesar 1.400.000. Selanjutnya ada beban gaji di sisi debit di kolom neraca saldo yaitu 6.500.000. Di kolom neraca saldo di sisi debit neraca saldo disesuaikan di sisi debit yaitu 6.500.000, dan di laba rugi di sisi debit yaitu 6.500.000. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka, kita tulis di jurnal penyesuaian di sisi kredit yaitu 69 juta, dan di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit 69 juta, dan di kolom neraca di sisi kredit yaitu 69 juta. Selanjutnya ada penyisihan piutang, kita tulis di ayat jurnal penyesuaian di sisi debit 1.700.000, 13.800 di sisi kredit, dan di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit 13.800.000, dan di kolom neraca di sisi kredit 13.800. Selanjutnya ada beban perlengkapan di kolom ayat jurnal penyesuaian di sisi debit sebesar 1.700.000, di neraca saldo disesuaikan di kolom debit 1.700.000, dan di laba rugi di kolom debit yaitu 1.700.000. Selanjutnya ada beban sewa dibayar di muka di sisi debit di ayat jurnal penyesuaian kita tulis sebesar 1.750.000. Di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi debit sebesar 1.750.000, dan di kolom laba rugi di sisi debit sebesar 1.750.000. Selanjutnya ada beban penyusutan mesin jahit di jurnal penyesuaian di sisi debit yaitu 166,667 di sisi debit,
Di neraca saldo disesuaikan di sisi debit 166,667 dan di laba rugi di sisi debit yaitu 166,667. Selanjutnya ada beban penyusutan mesin obras di ayat jurnal penyesuaian di sisi debit yaitu 54.166,7. Dan di neraca saldo disesuaikan di sisi debit itu 54,1667. Dan di laba rugi di sisi debit 54,1667. Yang terakhir yaitu beban piutang di ayat jurnal penyesuaian di sisi debit yaitu 13.800, di neraca saldo disesuaikan di sisi debit 13.800, dan di kolom laba rugi di sisi debit 13.800. Jadi jumlah saldo neraca saldo keseluruhannya itu balance 270.435.000. Total ayat jurnal penyesuaian debit dan kredit balance sebesar Rp72.684.633. Dan jumlah neraca saldo disesuaikan balance debit dan kredit sebesar Rp270.666.9,633. Dan laba rugi balance dengan jumlah Rp11.884.633,34. Dan jumlah neraca balance debit dan kredit sebesar Rp262.684,633,34. Selanjutnya kita lanjut ke laporan laba rugi. Yang pertama kita masukkan pendapatan. Jadi di sini ada pendapatan jasa yaitu sebesar 4.985.000. Jadi total pendapatan operasional ada 4.985.000. Selanjutnya ada beban operasional. Yang pertama ada beban utilitas sebesar 1.400.000. Ada beban gaji 6.500.000, ada beban perlengkapan 1.700.000, ada beban sewa dibayar di muka ada 1.750.000, ada beban penyusutan mesin jahit sebesar 166,667, ada beban penyusutan mesin obras 54,1667, dan beban penyisian piutang ada 13.800. Jadi total beban penjualan ada 11.584,633,34. Jadi pendapatan kita kurangi dengan beban, hasilnya rugi sebesar 6.599,633,34. Di sini ada lagi pendapatan beban non operasional. Pendapatan sewa sebesar 3 juta. Jadi beban total pendapatan beban non operasional sebesar 3 juta. Kita kurangi dengan laba rugi operasional. Jadi rugi bersih sebelum pajaknya yaitu 3.599,633,34. Jadi perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 3.599,633,34. Selanjutnya kita lanjut ke laporan perubahan modal. Modal 1 Mei tahun 2020 yaitu ada 193.229,166,66. Dan kita masukkan rugi. Padi ada 3.599,633,34, dan kita masukkan pripe sebesar 1.300.000 dan kita jumlahkan menjadi 4.899,633,34. Dan kita kurangi dengan modal awal tadi. Jadi modal akhirnya yaitu 188.329,533,32. Selanjutnya kita lanjut ke neraca, laporan neraca. Yang pertama, kita masukkan dulu aset lancar. Yang pertama ada kas, yaitu 180.735.000. Yang selanjutnya ada piutang usaha sebesar 1.150.000. Ada perlengkapan 500.000, ada sewa dibayar di muka 500.000, dan mohon maaf,
sewa dibayar di muka itu 59.500.000. Jadi total aset lancar yaitu 241.885.000. Selanjutnya aset tidak lancar yang pertama ada mesin jahit yaitu 12 juta, ada akumulasi penyusutan mesin jahit itu 333,3334 dan nilai buku mesin jahit yaitu 11.666,667. Dan selanjutnya ada mesin obras itu 3.900.000 dan akumulasi penyusutan mesin obras yaitu 108,334 dan nilai buku mesin obras yaitu 3.791,667. Dan ada penyisian piutang yaitu 13.800 rupiah. Selanjutnya kita total aset tidak lancar yaitu 15.444,533,32. Jadi total aset semuanya yaitu 257.329,533,32. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama kewajiban lancar yaitu pendapatan diterima di muka ada 69 juta. Jadi total kewajiban lancarnya ada 69 juta. Selanjutnya ada ekuitas atau modal yaitu 188.329,533,32. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya yaitu 250.329,533,32. Jadi jumlah total aset dan total kewajiban dan ekuitas balance sebesar 257.329.533,32 rupiah. Selanjutnya kita ke jurnal penutup. Yang pertama tanggal 30 kita tutup akun pendapatan. Pendapatan jasa tadi ada 4 di sisi debit 4.985.000. Pendapatan sewa di sisi debit sebesar 3 juta dan ikhtisar laba rugi yaitu jumlah pendapatan jasa dan pendapatan sewa di sisi kredit sebesar 7.985.000. Dan selanjutnya kita tutup akun beban-beban. Yang pertama ada beban utilitas di sisi kredit 1.400.000, ada beban gaji di sisi kredit 6.500.000, ada beban perlengkapan di sisi kredit 1.700.000, ada beban sewa dibayar di muka di sisi kredit 1.750.000, ada beban penyusutan mesin jahit di sisi kredit 166,667, ada beban penyusutan mesin obras di sisi kredit 54,1667, dan beban penyisian piutang di sisi kredit ada 13.800. Jadi ikhtisar laba ruginya di sisi debit itu 11.584,633,34. Selanjutnya kita tutup akun Pripe yaitu modal pada Pripe karena rugi. Modalnya di sisi debit itu 1.300.000 dan Pripe di sisi kredit sebesar 1.300.000. Selanjutnya kita tutup akun modal. Di sisi debit modal sebesar 3.599,633,34 dan pada ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar 3.599.633,34 rupiah. Jadi total debit dan kredit balance di 24.249,266,68. Selanjutnya kita lanjut ke jurnal neraca saldo setelah penutupan. Jadi yang pertama ada kas di sisi debit sebesar 180.735.000, piutang usaha di sisi debit sebesar 1.150.000, ada perlengkapan di sisi debit sebesar 500.000, ada sewa dibayar di muka di sisi debit sebesar 59.500.000, ada mesin jahit di sisi debit sebesar 12 juta, akumulasi penyusutan mesin jahit di sisi kredit sebesar 333,3334 rupiah, ada mesin obras di sisi debit 3.900.000 dan akumulasi penyusutan mesin obras di sisi kredit yaitu 108,3334 dan ada pendapatan diterima di muka di sisi kredit yaitu 69 juta, ada penyisihan piutang sebesar 13.800 di sisi kredit dan ada modal nona syahadah di sisi kredit sebesar 188,329,533,32. Jadi total
Debit dan kredit balance di angka 257.785.000. Dan yang terakhir, jurnal pembalik. Yang pertama tanggal 1, periode 1 Juni 2020, sewa dibayar di muka, di debit sebesar 1.750.000. Ada beban sewa dibayar di muka, di sisi kredit 1.750.000. Dan pendapatan diterima di muka 69 juta di sisi debit, dan pendapatan sewa di sisi kredit 69 juta. Jadi total debit dan kredit balance di angka 70.750.000.